Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi tetap merasa uang seperti makhluk misterius yang sulit dijaga. Begitu datang, ia langsung pergi. Begitu punya sedikit lebih, selalu ada hal baru yang harus dibeli. Padahal bukan uang yang bermasalah, melainkan cara kita memperlakukan uang itu sendiri. Hubungan kita dengan uang sangat mirip dengan hubungan kita dengan orang lain. Kalau tidak ada rasa hormat, kesadaran, dan tanggung jawab, maka hubungan itu pasti cepat rusak. Kalimat uang gak mau berteman dengan kamu mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya mengandung kebenaran yang dalam. Uang datang pada mereka yang tahu cara mengelolanya, menghargainya, dan mengarahkannya untuk hal yang benar. Jika kamu merasa uang terus menjauh dari hidupmu, mungkin sudah saatnya bercermin, bukan pada nominal yang kamu hasilkan, tapi pada kebiasaan yang kamu jalankan. Banyak orang berpikir bahwa uang adalah tiket untuk menikmati hidup. Tak salah. Tapi kalau setiap kali gajian kamu langsung berpesta, belanja impulsif, atau membelanjakan semua yang kamu punya tanpa sisa, uang akan cepat bosan berteman denganmu. Uang butuh tujuan, bukan sekadar pelampiasan. Ia suka pada mereka yang tahu kapan harus menikmati, kapan harus menyimpan, dan kapan harus menumbuhkan. Orang yang bijak tahu bahwa kesenangan sesaat tidak sama dengan kebahagiaan jangka panjang. Mereka menikmati uangnya, tapi tidak diperbudak olehnya. Mereka mengerti bahwa uang adalah alat untuk membangun kehidupan yang lebih luas, bukan sekadar penghibur sementara. Jika kamu bisa menunda kesenangan hari ini demi kebebasan finansial di masa depan, maka uang akan mulai percaya padamu. Banyak yang berpikir, cuma 2.000, cuma receh. Tapi justru dari kebiasaan meremehkan uang kecil, karakter boros dan sembrono mulai terbentuk. Uang besar hanya datang pada orang yang tahu cara menghargai uang kecil. Karena bagi uang, kalau kamu tidak bisa menjaga yang kecil, bagaimana mungkin kamu dipercaya untuk memegang yang besar? Mulailah dengan kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran kecil, menabung recehan, atau sekadar berhenti membeli hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Perubahan besar selalu dimulai dari kedisiplinan kecil. Saat kamu mulai menghargai setiap rupiah yang kamu punya, uang pun akan mulai menghargaimu kembali. Salah satu alasan terbesar kenapa uang cepat pergi adalah karena ia tidak tahu kemana harus tinggal. Orang yang tidak punya rencana finansial ibarat kapal tanpa arah. Uang masuk dan keluar tanpa tujuan yang pasti. Kamu bekerja keras, tapi tidak tahu untuk apa. Akibatnya, uang pun tidak betah di tanganmu, karena ia tidak diberi arah yang jelas dan bermakna. Mulailah menentukan tujuan keuanganmu, sekecil apapun. Entah itu dana darurat, investasi, pendidikan, atau usaha. Ketika kamu tahu kemana uangmu harus pergi, setiap pengeluaran terasa punya arti. Uang lebih mudah bertahan di tangan orang yang tahu bagaimana mengarahkannya, bukan sekadar menghabiskannya. Uang punya bahasa sendiri, dan kalau kamu tidak mau belajar bahasanya, kamu akan terus salah paham dengannya. Banyak orang menolak belajar investasi, budgeting, atau cara kerja bunga majemuk karena merasa itu rumit. Padahal, disitulah pintu utama untuk membangun hubungan sehat dengan uang. Ketidaktahuan finansial bukan hanya membuatmu kehilangan peluang, tapi juga membuatmu mudah dikendalikan oleh keadaan. Belajar keuangan bukan soal jadi ahli ekonomi, tapi tentang memahami dasar, bagaimana uang bekerja, bagaimana ia tumbuh, dan bagaimana ia melindungi masa depanmu. Semakin kamu melek finansial, semakin besar kemungkinan uang nyaman berada bersamamu. Karena uang tidak suka dengan orang yang sembrono, ia lebih memilih mereka yang siap dan sadar mengelolanya. Banyak orang ingin punya uang banyak, tapi masih berpikir dengan mental miskin, takut berbagi, mudah iri dengan keberhasilan orang lain, dan lebih fokus pada hasil instan daripada proses. Padahal, orang yang benar-benar kaya bukan hanya yang punya banyak uang, tapi yang punya pandangan luas terhadap nilai dan tanggung jawab. Mental miskin membuatmu menolak belajar, menolak sabar, dan akhirnya menolak tumbuh. Ubah caramu berpikir tentang uang. Lihat uang bukan sebagai alat pamer, tapi alat pemberdayaan. Gunakan uang untuk menciptakan peluang, bukan sekadar mengikuti gengsi. Orang yang punya mental kaya selalu berpikir jangka panjang, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, dan tidak takut memulai dari kecil. Karena bagi mereka,
Uang hanyalah hasil dari nilai yang mereka ciptakan. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Share ke orang yang kamu sayang. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat pengingat motivasi inspirasi setiap hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.